adalah salah satu crossroad ya, persimpangan hidup yang aku hadapin lagi yang menurut aku agak-agak berat gitu. Dan ini aku udah mikirin ini cukup lama, udah sekitar setahun 2 tahun kebelakangan aku discuss sama papa kebetulan. Pak gimana pak, kayaknya kan di entertainment yang seperti kakak bilang ya, aku lagi menikmati banget, alhamdulillah lagi banyak pekerjaan juga gitu. Jadi untuk meninggalkan dunia entertainment dan keartisan tuh cukup berat buat aku. Tapi kembali lagi, aku banyak sharing sama orang-orang terdekat aku banyak merefleksikan hidup ini gitu. Sebenarnya apa sih tujuan hidup aku ini? Setelah aku main sinetron, aku bisa beli rumah, bisa beli mobil, terus berikutnya apa? Apa langkah selanjutnya ketika misalnya aku udah ada sinetron yang sukses, udah ada iklan, terus apa lagi setelah itu gitu. Dan akhirnya aku sadar bahwa ini mungkin kedengarannya agak-agak cheesy ya, tapi ini yang aku rasain dan ini benar-benar jujur. Menurut aku esensi hidup itu tuh bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang popularitas, bukan hanya tentang harta. Tapi bagi aku yang aku lihat dari papa, yang aku belajar dari papa aku adalah kita hidup itu sebagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat buat banyak orang. Jadi aku rasa dengan aku masuk ke dunia politik, seperti yang aku bilang tadi, aku insya Allah akan bisa membantu dan juga menolong lebih banyak orang lagi ketimbang aku menjadi artis. Meskipun jujur berat meninggalkan dunia keartisan yang misalnya biasanya bebas, bisa jalan-jalan, bisa traveling, orang gak ngejudge. Nah ini harus aku tinggalin semua dan mulai dari nol lagi, pembelajaran baru lagi buat aku. Cuman aku rasa itu penting keluar dari comfort zone untuk mencoba hal yang baru, untuk diri kita bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi itu hal yang penting gitu. Makanya aku memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Oke, Farel, sabar ya. Karena apa bukan? Karena kondisinya gini, saya tuh sebenarnya sama kayak Farel pada saat di terjun dunia politik itu juga sama dalam kondisi lagi tinggi-tingginya. 2009 saya lagi acara dari pagi ketemu pagi dan lagi ngetop-ngetopnya kayak Farel, kayak Raffi Ahmad gitu ya. Tapi memang itu, saya masih ingat guru ngaji bilang ya, guru ngaji bilang sehebat-hebatnya orang lebih hebat bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Kalau kita di dunia entertain ya kita bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Tapi kalau di politik benar kata Farel tadi ya, bahwa bisa bermanfaat untuk orang banyak sebanyak-banyaknya sesuai dengan fungsi dan tugas di DPR yaitu mengawasi anggaran dan juga kaitan dengan masalah membuat undang-undang. Jadi banyak banget manfaatnya. Lalu kedua, sanksinya ada nggak ya kalau jadi anggota dewan sama? Gini, jadi anggota dewan itu kan memang asal dari kata parlemen, parle, bicara. Jadi bicara aja, ya bicara, menjembatani keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat dan sebagainya. Itu satu. Terus kedua, kita malah nggak ada tuh sanksi kayak semacam Farel begini harus bagaimana dan sebagainya. Justru kita akan support. Karena jarang sekali anak milenial ya seusianya Farel seperti ini mau melek politik, mau tahu politik dan mau terjun ke politik. Itu kita support banget, kita dukung banget sampai benar sampai kita racunin ketum udah tuh ajak Farel ya, kita support, kita dukung ya. Sampai anaknya ketum oke, welcome gitu ya. Sampai wakil ketua umum juga Mas Pipa Yoga support dan bantu. Nanti Mas Pipa Yoga tolong penambahan juga ya, memberikan apa namanya petuah-petuah buat kita nih yang muda-muda ya. Beda sebelahnya ya, 1 tahun 2 tahun. Seperti kayak gitu. Oke, Mas Beh, singkat padat ya, coba tambahan. Saya diwakil, wakil Puan ya, Puan Pusat dan juga calon legislatif dari Lampung. Lampung berapa Mbak? Lampung 1. Dan sebelah kanan saya ini 11-12 dengan Eko Patrio ya. Iya. Kacamatanya Pak. Cuma beda di muka, di wajah, di mata, di hidung dan sebagainya ya. Dan alhamdulillah ya, kami Partai Amanat Nasional adalah partai yang sangat terbuka dan kita lintas gaul ya. Terbukti sudah banyak yang bergabung dengan kita dari PAN. Ada sudah banyak jenderal-jenderal yang masuk kemari, tokoh-tokoh akademisi, para seniman, budayawan, dan sekarang anak milenial. Udah milenial terkenal pula ya, yaitu Vera. Nah, kenapa
sebenarnya sejarahnya banyak, biar nanti Farel yang cerita dan juga Mbak Putri kenapa juga ada di sini. Ini ada korelasinya, ada hubungannya karena PAN itu memang kalau buat saya secara pribadi sangat-sangat mensupport, mendukung apa yang dilakukan oleh kader-kadernya. Dan sebelum jadi kader, Farel ini banyak komunikasi sama Mbak Putri, ya, kaitannya dengan masalah hal yang lain. Farel curhat tentang udah deh semua deh, dari yang pribadi sampai yang bla 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 gitu ya. Termasuk Mbak Putri juga masalah yang kesendirian juga sama ya, cerita sama Farel. Nah, Eko Patrio ini dicurhatinya juga sama bapaknya juga, sama mamahnya juga, apalagi kemarin dalam hal yang berkaitan dengan KDRT kita juga. Jadi saya sama keluarganya Farel, ayah dan mamahnya ini dekat sekali. Dan kalau misalnya dia masuk ke sini bukan karena ujuk-ujuk kita ajak ya, tapi memang ada ikatan emosional yang sudah lama sekali. Nah, sekarang sebelum saya kasih ke Farel dulu, ke Mbak Putri dulu nih. Mbak Putri, ini gimana ceritanya Farel bisa gabung di PAN, gimana coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebenarnya PR itu kerjanya udah cukup lama, udah kira-kira 3 hari ya, lebih. Udah mungkin 6 bulanan lebih intens komunikasi, tentu terkait Farel ini punya keinginan yang sangat baik ya menurut saya sebagai generasi milenial. Farel ini pingin gimana caranya bisa ikut membangun, mengabdi untuk bangsa Indonesia. Apalagi Farel dan saya juga paham kalau nanti 2024 itu generasi milenial itu kan hampir 50 atau 60%. Populasinya 60% Mas Eko, jadi jumlah yang nggak sedikit gitu. Makanya kita sering discuss, ternyata Farel itu juga punya interest, keinginan untuk masuk ke politik. Jadi nggak ada juga misalnya kami dari PAN yang meminta atau Farel nyalek di sini bisa nggak seperti itu. Tapi memang dari mulai diskusi-diskusi yang cukup intens, kira-kira keinginannya dia apa. Selain itu juga memang tadi Mas Eko udah sampaikan, saya dan Om Ivan, panggilnya dan keluarga Farel juga lumayan dekat, kami sering komunikasi. Jadi tentu kami dari PAN sangat welcome dan senang sekali Farel sebagai perwakilan dari generasi milenial bisa ikut serta untuk politik praktis. Mungkin begitu Mas Eko. Ya, terima kasih Mbak Putri. Dan saya surprise banget sama Farel. Farel tuh artinya ketertarikan sama politik tinggi. Dan yang kedua adalah apalagi kasus kejadian kemarin mamanya, ya, dia benar-benar bertanya sama saya, bertanya dengan Mbak Putri dan juga teman-teman yang lainnya berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, impaknya bagaimana dan sebagainya, bagaimana berkaitan dengan mama dan juga nikahnya harus bagaimana dan sebagainya. Dia cerita sekali ya. Dan buat saya dia akan memperjuangkan hal seperti itu, padahal dia cowok ya, milenial, tapi interest banget dengan kekerasan dalam rumah tangga ya, karena kejadiannya bukan orang lain tapi dengan mamanya sendiri. Jadi buat saya mengapresiasi kaitan dengan itu. Nah sekarang Farel boleh cerita Farel ya, yang belum itu saya ya, oke. Cerita ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Pasti kalian semua banyak pertanyaan ke aku kan? Banyak. Bener nggak? Banget. Ya gitu deh. Mau nunggu jawabannya sekarang apa nanti aja? Nanti aja. Mau sekarang aja? Sekarang. Ya udah deh. Kalian mau nanya apa? Silakan aku jawab. Jomblo ya? Itu yang nanya adik aku sendiri keterlaluan ya di situ ya adik. Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus ya, yang pasti ditunggu sama teman-teman media semua kan. Oke, sebelumnya aku mau jelasin bahwa ada 3 alasan simpel kenapa akhirnya aku memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Padahal mungkin kalau teman-teman pikir belakangan ini aku kan lagi sibuk di dunia entertainment ya, sibuk main sinetron, dan aku juga pikir aku lagi di masa-masa produktif aku, di mana lagi banyak project, banyak karya-karya yang bisa aku lakuin di dunia entertainment. Cuman kalau pertanyaannya adalah kenapa aku memilih untuk ikut berpolitik dan masuk partai politik, sebenarnya ada 3. Yang pertama, dalam hidup terkadang
kita itu punya tujuan dan ada sesuatu yang menggerakkan kita. Contoh, misalnya kita pergi sekolah, kita kuliah, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan gelar misalnya, untuk menjadi pintar. Kenapa kita bekerja misalnya? Untuk mendapatkan uang misalnya. Ada yang tergerak karena uang, ada yang tergerak karena gelar. Tapi kalau untuk aku pribadi, dengan banyaknya pengalaman hidup yang udah dilewatin ya, aku tergerak ketika aku bisa membantu orang dan juga membahagiakan orang. Dan itu mungkin adalah salah satu alasan kenapa aku milih ke dunia entertainment pada saat itu. Karena aku melihat, oh dengan aku main sinetron, misalnya aku masuk ke acara TV, banyak orang-orang yang bisa bahagia dan juga banyak anak-anak muda terutama yang bisa terinspirasi. Misalnya dengan apa yang aku capai, bisa apa yang aku lakuin dengan pekerjaan aku. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya kenapa ke politik. Yang pertama, karena aku tergerak ketika aku bisa membantu orang. Dan ketika aku menggunakan uang pribadi aku misalnya, mungkin teman-teman media tau lah aku kalau sama teman, sama sahabat, sama keluarga itu aku royal banget. Tapi scope-nya, ruang lingkup yang bisa aku bantu hanya sekedar di situ aja. Tapi ketika aku menjadi diplomat, menjadi politisi, jumlah orang yang bisa aku bantu akan jauh lebih banyak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mama aku. Mama dan papa aku adalah dua sosok yang sangat menginspirasi dan juga orang yang sangat berinfluence dalam hidup aku. Aku udah melihat mama dan papa di dunia politik dari aku kecil. Kebetulan mama 10 tahun di DPR, papa adalah orang yang dulu membimbing mama masuk politik. Jadi dari kecil tuh aku udah melihat mama kampanye, mama turun ketemu sama konstituen-konstituen, mama bisa membantu banyak orang, dan di situ ada kebahagiaan tersendiri yang aku lihat bahwa ketika kita bisa berguna dan bermanfaat buat banyak orang, itu ada satu kepuasan dan kebahagiaan tersendiri yang harganya tuh tak ternilai gitu. Jadi aku lihat apa sih emangnya mama tuh di DPR ngapain sih kerjanya? Kan fungsi DPR ada 3 ya, legislasi, anggaran, sama pengawasan. Tapi yang paling penting yang benar-benar ngena di hati aku ketika mama turun ketemu orang adalah tugas DPR adalah untuk menyerap dan juga menjadi kepanjangan tangan, menjadi jembatan buat aspirasi-aspirasi masyarakat. Dan aku merasa seperti yang Kak Putri bilang tadi, sekarang jumlah milenial sama Gen Z itu kita mendominasi. Kita 50-60%. Jadi alangkah baiknya kalau aspirasi-aspirasi dan juga keinginan-keinginan teman-teman aku yang seumuran aku, milenial dan Gen Z, itu bisa diwakilkan oleh orang yang juga milenial, yaitu aku. Dan yang ketiga, seperti yang aku bilang tadi, dengan aku di politik, aku akan bisa menyentuh hidup lebih banyak orang, membantu lebih banyak orang, dan aku rasa hal itu adalah yang membuat kedua orang tua aku bangga. Jadi itu kenapa aku memutuskan untuk milih PAN, karena menurut aku PAN itu memberikan aku kesempatan. Mungkin teman-teman di sini atau banyak netizen juga yang berpikir, apa sih backgroundnya, kenapa sih meremehkan gitu loh, apa sih Farel kenapa tiba-tiba ke politik segala macam. Tapi itu sama sekali tidak aku rasakan sama Partai Amanat Nasional, sama Mas Eko, sama Kak Putri, sama Bang Zul, Ketua Umumnya PAN. Mereka malah sangat merangkul aku, mereka mensupport aku, bahkan mereka yang akan mengajarkan dan membimbing aku nanti untuk kedepannya berpolitik itu seperti apa. Jadi menurut aku PAN itu memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk anak-anak muda untuk bisa didengar, untuk bisa menaruh ide-ide dan aspirasi mereka, dan juga benar-benar bukan hanya lip service, tapi terbukti bahwa di PAN sendiri banyak banget kader-kader yang DPR, yang apapun itu yang masih muda gitu. Jadi aku rasa ini kendaraan politik yang sangat cocok dan pas banget buat aku. Alhamdulillah mama lebih baik kondisinya sekarang. Tadi sempat teleponan juga. Farel berhenti dulu ya Farel. Mama bilang dia bangga dengan respon hari ini gitu. Dan apapun itu ya kita doain yang terbaik buat mama ya. Farel tentang tanggapan tentang digugat. Satu lagi ya. Farel ini memperjuangkan mama juga nggak sih dengan terjun ke partai? Pastilah ini salah satu bentuk upaya aku untuk berjuang. Farel, mama digugat duluan seperti apa nih mungkin tanggapannya Farel? Gugatan Ya cerai. kita doakan aja semoga ini putusan yang terbaik dan doain dan support mereka berdua. Kaget gak sih Farel? Makasih Farel. Farel. Nanti besok aja kan, badminton kan? Oke, itu mungkin melihat dari tren juga sekarang ini seperti apa sih?
saya pikir saya nggak tahu ya apakah cek